Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 18 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 11 sampai 15. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai pasal 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah Saksi Kristus. Suatu waktu saya ikut melayat seorang OMK yang meninggal dunia. Sesudah misa requiem, saya bercerita bersama beberapa OMK, teman-teman dari almarhum. Ada banyak hal yang diceritakan mereka mengenai pengalaman mereka bersama almarhum. Saudaraku terkasih, teman-teman OMK mampu bercerita dan memberi kesaksian mengenai teman mereka yang telah meninggal karena mereka mengenal dan memiliki pengalaman pribadi bersama dengan almarhum. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini meminta para murid untuk bersaksi tentang diri dan karya pelayanannya. Para murid dipanggil oleh Yesus untuk menjadi saksi akan cinta dan kebaikan hati Allah yang nampak dalam diri Yesus, Sang Gembala baik. Yesus meminta para murid untuk menjadi saksinya karena mereka merupakan orang-orang yang tinggal dan hidup bersama Yesus.
para murid adalah sahabat-sahabat yang telah mengenal, melihat dan mengalami dengan sangat dekat pribadi Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita pun dipanggil untuk memberi kesaksian mengenai Yesus, hidup dan karya serta kehendak-Nya dalam keseharian hidup kita. Kita semua dipanggil untuk menampakkan cinta dan kebaikan hati Allah di dunia yang ditandai dengan kekerasan, intoleransi, keserakahan, dan lainnya. Namun, sebagaimana para murid, kita hanya mampu menjadi saksi kalau kita pertama-tama datang dan tinggal bersama dengan Yesus. Dengan datang dan tinggal bersama Yesus, maka kita dapat mengenal dengan baik apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan sebagai saksi Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga mengingatkan kita bahwa tidak mudah untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus berarti siap untuk ditolak, mengalami penderitaan, tidak dimengerti bahkan dikucilkan dan dianiaya. Namun, Yesus juga menjanjikan Roh Kudus yang akan menguatkan dan meneguhkan kita dalam memberikan kesaksian mengenai cinta dan kebaikan hati Allah. Namun sukacita kita akan sempurna dalam Dia. Kendati segala tantangan, kegembiraan akan selalu beserta kita. Datang dan tinggal bersama Yesus adalah awal sebagai saksi Kristus. Semoga demikian. Amin.